Baik, ini saya awali dulu dengan eh, sebuah definisi yaitu perihal nilai harapan dari fungsi pembaca. Jadi jika kita punya vektor pembaca namanya X ya, dengan fungsi kepekatan peluang bersamanya F kecil argumen yang dipakai ada X1 sampai XK, hasil, dan andaikan kita punya fungsi Y ya, dan Y itu adalah merupakan fungsi dari X1 sampai XK, fungsi dari baca X1 sampai XK ada fungsinya U di sini untuk membedakan dengan fungsi F, yaitu eh, nilai harapan dari baca yang baru itu atau nilai harapan dari fungsi U ini ya, itu dapat dinyatakan sebagai ini tergantung apakah baca kita diskrit atau kontinu. Apabila bacanya diskrit, kita notasikan bahwa nilai harapan fungsi yang baru itu sama dengan jumlah, ini notasi jumlahnya ada sebanyak K, ya, sebanyak bacanya dari perkalian fungsi U, X1 sampai XK dengan fungsi F, X1 sampai XK. F ini fungsi kepekatan peluang bersama diskrit. Nah, jika kontinu, maka notasi sigma ini, notasi jumlah ini diganti dengan notasi integral. Jadi integral ada sebanyak K integralnya, integral lipat K dari perkalian fungsi U X1 XK kali F kecil X1 XK dx1 dxk. Ya, ini definisi dari nilai harapan fungsi dari pembaca. Nah, baik. Andaikan kita punya teladan seperti ini. Jadi X-nya itu pembaca diskrit, X pembaca diskrit ya, dengan fungsi nilai-nilainya hanya mengambil nilai min 2, 0, 2, 3 ya. Min 2, 0, 2, 3 dengan fungsi kepekatan peluang untuk X sama dengan min 2 itu 1/8, X sama dengan 0 1/8, X sama dengan 2 1/4, dan X sama dengan 3 setengah. Nah, ini fx ini merupakan fungsi kepekatan peluang kalau jumlah ini sama dengan satu dan kita bisa periksa bahwa jumlah ini sama dengan satu. Andaikan Y itu merupakan fungsi dari X yang sama dengan X kuadrat, jadi UX-nya sama dengan X kuadrat. Bagaimana fungsi kepekatan peluang dari Y itu? Nah, nah, kita mencari fungsi kepekatan peluang itu untuk mempermudah misalnya dalam mendapatkan fungsi kepekatan dalam mencari nilai harapan dari fungsi Y itu. Kalau kita harus rubah dulu ke Y, maka ini menjadi min 2 kuadrat 4, ini 0, ini 4, ini 9. Nah, ada dua nilai yang kalau dikuadratkan menjadi 4, yaitu min 2 dan 2. Jadi X min 2 dan X sama dengan 2, kalau dikuadratkan menjadi 4. Nah, oleh karenanya fungsi kepekatan peluang dari Y ini untuk 0 karena hanya satu titik, maka fungsi kepekatan peluangnya sama dengan 1/8. Demikian juga dari 3 ke kuadratnya 9, hanya ada satu perhitungan, maka fungsi kepekatannya di sini setengah, sama dengan fungsi kepekatan X sama dengan 3. Sedangkan untuk Y sama dengan 4, itu ada dua titik yang kalau dikuadratkan X-nya ada atau sama dengan 4. Karena di sini 1/8, di sini 2/8 atau 1/4, maka totalnya 3/8. Sehingga nilai harapan dari Y, nah, sebagaimana ini telah definisi nilai harapan itu sudah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang merupakan seluruh nilai Y dikalikan fungsi kepekatan peluangnya, maka seluruh nilai Y-nya hanya ada 3, 0,49, yang masing-masing dikalikan dengan fungsi kepekatan peluangnya. 0 kali 1/8 ditambah 4 kali 3/8 kali ditambah 9 kali setengah. Yang mana ini sama dengan 6. Nah, cara lain mungkin juga bisa langsung dari sini. Langsung dari sini bisa langsung dengan menggunakan fungsi kepekatan peluang X bisa tanpa harus mencari fungsi kepekatan peluang Y.
Sehingga dengan demikian, ini kita kuadratkan min 2 kuadrat kali peluangnya 1/8, ditambah 0 kuadrat kali peluangnya 1/8, ditambah 2 kuadrat kali peluangnya 1/4, ditambah 3 kuadrat kali peluangnya setengah. Yang nilainya juga sama dengan 6. Nah, yang mana yang mau dipakai, ya monggo saja dipersilakan gitu. Mana yang apa namanya disukai saja. Oke. Lanjutnya kita lihat teladan seperti ini. Masih seperti tadi ya. Dalam suatu permainan lempar dadu, 3 buah dadu bermuka 6 seimbang. Ya, bermuka 6 ya. Biasanya ini yang kita pakai bermuka 6. Ya. Dilempar sekaligus. Ya. 3 buah dadu bermuka 6 seimbang dilempar sekaligus. Seorang pemain akan membayar Rp1.000 per permainan dan akan memperoleh Rp1.000 untuk setiap mata 6 yang keluar. Dengan demikian, seorang pemain akan memiliki fungsi kemungkinan memperoleh 1.000, 2.000, 3.000, atau minus 1.000. Sesuai dengan keluar banyaknya mata 6 dari ketiga dadu yang dilempar sekaligus tersebut. Yaitu apakah 1, 2, 3, 1.000, 2.000, 3.000, atau nggak ada 6, angka 6 yang keluar, minus 1.000. Ya. Nah, peubah acak X yang merupakan banyaknya mata dadu 6 keluar itu berdistribusi binomial dengan parameternya N sama dengan 3 dan peluangnya sama dengan 1/6 karena dadunya seimbang. Masing-masing memiliki peluang 1/6. Ya, jadi apakah eh, tak ada mata dadu 6 yang keluar, 1 mata dadu, 2 mata dadu, atau 3 mata dadu yang 6 yang keluar itu berdistribusi binomial. Ini fungsi kepekatan binomial dengan parameter N sama dengan 3 dan P sama dengan 1/6. Ya kan? Nah, ini UX-nya. UX-nya kalau 0 itu min 1.000, ini peluangnya. 1.000 ini peluangnya, 2.000 ini peluangnya, 3.000 ini peluangnya. Nah, ketiga peluang ini kalau dijumlah sama dengan 1. Dan ini kalau kita hitung, nilainya min 17.000 dibagi 216. Atau kira-kira minus 80. Ya, minus 80. Itu nilai harapan dari Y. Jadi, andaikan ini adalah sebuah permainan apa namanya yang demikian halnya, maka nilai harapan ini bisa diartikan sebagai dalam jangka panjang seseorang yang bermain seperti ini ya itu selalu akan rugi karena nilai harapannya minus. Sebuah permainan dikatakan fair apabila nilai harapannya itu nol. Jadi jadi nggak kalah, nggak menang. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita punya dari sebuah definisi tadi, dari definisi baca, kita punya teorema ya. Jika X merupakan sebuah baca dan A kecil dan B kecil itu konstanta, maka kalau fungsi UX-nya adalah demikian, A kali X ditambah B, di fungsi linier ya, A kali X tambah B, maka nilai harapannya ini sama dengan nah, yang dikalikan nilai harapan itu A-nya. B ini, karena ini konstanta ya, ini sebagai penambah hasil dari perkalian ini. Jadi kalau misalnya kita ambil dalam kasus kontinu ya, dalam kasus kontinu, maka nilai harapan AX plus B ini merupakan integral dari ini diganti ya, diganti variabelnya AX plus B kali fungsi kepekatan peluangnya yaitu Fx. Nah, ini bisa dipisah nih karena penjumlahannya. Eh, Integral ini bisa dipisah menjadi dua integral. Yang pertama A kali integral dari X kali Fx, jadi A-nya bisa keluar dari integral karena dia ada konstanta, bukan X ya. Dan yang kedua, ini B kali integral Fx dx. Nah, integral ini total peluang. Kita tahu total peluang itu 1. Total peluang 1, makanya yang di belakang ini B kali 1 sama dengan B. Sedangkan integral X Fx dx itu
definisi dari nilai harapan X. Ya, sehingga ini sama dengan A kali nilai harapan X ditambah B. Demikian ya. Nah, untuk kasus diskret, maka notasi integral ini diganti dengan notasi eh, penjumlahan. Ya. Jadi kalau dikembangkan, kembangkan ya, jumlah, jumlah. Ini dikasih konstanta juga nggak masalah, tapi ini konstanta A-nya pengalinya itu satu. Ya, jika X1 dan X2 merupakan perubahan acak dengan fungsi kepekatan peluang bersama, Fx1 X2, maka nilai harapan dari ini sama dengan nilai harapan masing-masing. Ya, cara membuktikannya, oke, ini apabila kasus perubahan ini kontinu ya, maka nilai harapan X1 dan X2 itu sama dengan integral-integral. Ini awalnya kita tidak tahu bahwa fungsi kepekatan peluang bersamanya itu secara umum harus ditulis begini ya. Tidak harus merupakan perkara yang terpisah kecuali memang eh, apa namanya X1 dan X2-nya adalah fungsi kepekatan baca yang saling bebas ya. Ini sementara enggak. Jadi ini bisa kita pisahkan karena eh, antara X1 dan X2 itu antara X1 dan X2 itu apa namanya eh, di sini eh, ya ini mungkin kita tambahkan saja ini kalau kalau X1 dan X2-nya itu apa namanya fungsi kepekatan peluang yang eh, saling bebas ya. Karena ini kita tidak belum bisa definisikan integral dari pengintegralannya ya. Sehingga untuk memudahkan kita tambahkan asumsi yang kasus ini itu fungsi, X1 dan X2 saling bebas. Jadi ini eh, kita pisahkan X1 di X1 di X2, di X2 di X1 di X2. Karena di sini diintegralkan terhadap terhadap X1 dulu baru X2. Kalau di sini terhadap X2 dulu baru sorry. Nah, di sini X2 dulu baru X1, di sini X1 dulu baru X2 ya. Betul. Ini sama. Nah, bagaimana kalau penjumlahannya ini eh, secara umum bentuknya seperti ini. Jadi lebih jauh lagi jika A1 sampai AK itu merupakan konstanta-konstanta ya, konstanta-konstanta ya. Bukan baca yang nanti merupakan pengali dari masing-masing XI ini. X1 sampai XA, baca yang menyebar bersama. Jadi nggak harus apa namanya saling bebas ya. Maka nilai harapan dari jumlah AI XI ini ya sama dengan jumlah dari AI kali nilai harapan XI ini argumentasinya. Jadi buktinya begini. Ini jumlah AI XI ya. Nah, karena ini apa namanya nilai harapan kalau kita misalkan eh, kita notasikan integralkan untuk semua perubahan K, maka di sini penjumlahan dari AIXI kali fungsi kepekatan peluangnya. Nah, nah, untuk linearitas integral untuk masing-masing I gitu ya. Jadi I dari 1 sampai K, I dari 1 sampai K itu integral ini ya, ini merupakan nilai harapan. Nah, ini nilai harapan dari XI. Jadi yang di belakang ini adalah nilai harapan dari XI ya. Sehingga jumlah dari integral ini merupakan ya eh, jadi nilai harapan dari jumlah A itu kan integral dari jumlah ya kan. Ini adalah ini. Jadi jumlah AI kali nilai harapan XI kalau kita ambil nilai harapannya ya. Sehingga nilai harapan dari jumlah AI XI sama dengan jumlah dari AI kali nilai harapan XI. Nah, dalam kasus diskret, integral tadi diganti saja ya. Jadi X1, XK-nya itu diskret, maka probability mass function-nya itu diganti dengan integral. Ya, dari integral menjadi jumlah. Ya, sehingga nilai harapan dari jumlah AI XI ini sama dengan jumlah dari AI kali nilai harapan XI, baik untuk kasus diskret maupun yang kontinu. Nah,
sebagai pengembangan dari itu ini ada ini nih. Bagaimana kalau perkalian dua fungsi? Tapi ada syaratnya nih bahwa X dan Y saling bebas ya. Jika X dan Y merupakan pembajak yang saling bebas. Saling bebas artinya Fxy itu bisa dinyatakan sebagai perkalian dari Fx kali Fy. Dan Gx dan Hy merupakan fungsi. Maka nilai harapan dari perkalian ini sama dengan perkalian dari nilai harapan masing-masing. Nah ini ya, ini karena ini saling bebas, ini bisa dipisahkan menjadi Fx kali Fy. Fx kali Fy. Sehingga integral ini bisa dipisahkan. Yang X ya sama X, yang Y ya sama Y. Sehingga ini definisi dari nilai harapan Gx, dan ini definisi dari nilai harapan HY. Sehingga nilai harapan Gx kali HY itu sama dengan nilai harapan Gx yang dikalikan dengan nilai harapan HY. Lanjut. Nah, jika perkalian jika pembaca ini saling bebas, jadi X1 sampai X ini saling bebas, dan U1 sampai UK-nya itu fungsi yang terukur, ya, fungsi terukur, maka nilai harapan dari perkalian, nilai harapan dari perkalian ya, UI XI itu sama dengan perkalian dari nilai harapan UI XI. Ini kita lihat untuk bukti yang kasusnya kontinu ya. Artinya jika XI sampai XK itu memiliki fungsi kepekatan ulang bersama, nah karena saling bebas, maka fungsi ini bisa dipisahkan dengan perkalian. Jadi Fx1 sampai Xk itu sama dengan hasil kali dari F1 X1 kali F2 X2 dan seterusnya sampai FK Xk. Oke? Maka nilai harapan dari perkalian UI XI ini sama dengan integral dari perkalian dari masing-masing ini. Pi UI XI kali Pi Fi XI. Ya, yang mana ini karena sama-sama IXI, kita bisa mengalihkan. Itu sama dengan UIXI kali FIXI. Ya. Oke. Nah, kalau begitu, hasilnya kita lanjutkan, ini merupakan fungsi dari Pi, ini integral dari ini. Nah, kita tahu integral dari ini itu integral nilai harapan, sorry, integral UI XI FIXI itu nilai harapan dari UI XI. Sehingga nilai harapan dari perkalian UI XI itu sama dengan perkalian dari nilai harapan UI XI. Ya. Oke. Nah, dalam kasus diskrit nih, ini probability mass function atau probability density function. Ya. PXI SK ini sama dengan PIXI ya. Nih. Ya. Saling bebas berarti ya. Saling bebas. Maka nilai harapan dari perkalian ini sama dengan jumlah dari perkaliannya. Yang sama dengan ini bisa tuker. Nah, bisa tuker perkaliannya Jepang. Nah, kali jumlah UI XI kali PI. Ini nilai harapan dari UI ya. Sehingga ini sama dengan perkalian I dari 1 sampai K dari nilai harapan UI XI ya. Baik, ini yang sering sering backstop ya. Andai kan kita punya baca X ya, dan A dan B itu konstanta. Tadi sudah kita bahas nilai harapan dari AX plus B. Nah, bagaimana dengan varian AX plus B? Nah, varian dari AX plus B itu atau kombinasi linear ini itu sama dengan berapa varian dari X ya. Kemudian kalau sudah ketahui hasilnya kita kalikan dengan A kuadrat atau kuadrat dari pengali U baca X ini ya. Nah, ini bisa dibuktikan ya karena varian itu sama dengan nilai harapan kuadrat dikurangi kuadrat dari nilai harapan.
Sedangkan eh, nilai dapat dari yang pertama itu adalah nilai dapat dari X plus B kuadrat atau X plus B kuadrat dikurang A mu plus B kuadrat ya. Ya kan? Ini sama dengan ini dikedepankan A kuadrat X kuadrat plus 2ABX plus 2BX, sorry, plus 2 A kuadrat X kuadrat plus 2ABX plus B kuadrat ya. Ini yang pilih. A kuadrat X kuadrat plus B kuadrat ya, plus 2ABX. Nah, oke, yang di belakang A kuadrat mu kuadrat bin kemudian 2AB mu min ya, ini B kuadrat tapi min ya, min, sehingga kita punya hasil akhirnya sama dengan A kuadrat kali varian X kuadrat ya, A kuadrat kali varian X kuadrat ya. Jadi varian AX plus B sama dengan A kuadrat kali varian X ya. Ingat ya, ini rumus varian, nilai 8X kuadrat dikurang mu kuadrat. Nah, oke ya. Jadi yang dihafal yang merah ini. Varian AX plus B sama dengan A kuadrat kali varian X. Baik ya. Nah, jadi ini kasus khusus. Kasus khusus. Jika X1 dan X2 adalah buah baca dengan fungsi keputar bersama. Nah, X1, X2 ya. X1, X2-nya tidak saling bebas. Nah, tidak saling bebas ya. Maka varian X1 plus X2 kalau dijumlahkan karena tidak saling bebas ya, maka akan ada kovariannya. Jadi varian X1 tambah varian X2 ditambah dua kovarian X1, X2. Andai kan di sini ada A, di sini ada B, di sini A kuadrat varian X1 ditambah B kuadrat varian X2 ditambah 2AB kovarian X1, X2. Oke. Nah, itu eh, apa namanya penjelasannya bisa saya jelaskan di sini. Ini varian rumus varian ya. Ada yang seperti ini X nilai dapat dari X kuadrat dikurang mu kuadrat, ada yang nilai dapat X kuadrat dikurang. Ini kan mu sama aja. Nilai dapat X kuadrat kan. Tapi ada juga ukuran antar dua variabel X1 dan X2 itu, yaitu kovarian. Yang nilainya sama dengan, jadi kalau ini masing-masing diuraikan X1 kali X2, di sini X1, X2, di sini X1, X2, sama dengan ini kuadrat kan, ya X1 kali X, nilai delapan X1 kali nilai delapan X2. Ya, ini ya. Eh, Kalau varian itu kan dia dengan dirinya sendiri. Kalau kovarian dia dengan temannya. Jadi ini karena dia dengan dirinya sendiri, ya X1 jadi X1 kuadrat. Nilai 8 X1, nilai 8 X1, nilai 8 X1 dikuadratkan. Atau dari X2-nya. Ya, X2 kuadrat. Nilai 8 X2 dikuadratkan ya. Itu varian, kalau ini kovarian. Agak sedikit beda ya. Nah, sekarang kalau varian X1 dan X2, nah ini cara penjelasannya, ini ya, saya sebut saja ini misalnya A, ini A, ini adalah 8A, ini adalah 8A. Nah kalau eh, tadi X1 dan X2 tidak saling bebas, maka ya nilai 8 X1 plus X2 itu sama dengan seperti ini. Ya. Nilai 8 X1 kuadrat ditambah nilai 8 X2 dikurang 2 harapan 2 kali nilai 8 X1 X2. Nah, X1 kuadrat, X2 kuadrat, 2 X1 X2. Nilai 8 X1 plus X2 kuadrat sama dengan nilai 8 X1 kuadrat ditambah nilai 8 X2 kuadrat ditambah nilai 8 X1 X2. Ya. Nah, ini eh, apa namanya ekspansi ekspektasi namanya ini. Kalau ekspektasinya itu dikembangkan.
bukan hanya X1 saja, tapi X1 X2. Nah, ini tadi udah barusan kita sampaikan ya. Kemudian gabungkan dari jumlah dua buku baca ini merupakan jumlah dari masing-masing nilai harapannya. Jadi kalau nilai harapan ini sudah didapat, ini dikuadratkan, ini menjadi uh, ya nilai harapan ini dikuadratkan. Ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, ditambah 2 kali nilai harapan X1 kali nilai harapan X2. Hmm. Nah, jadi kalau digabungkan dengan apa namanya gambaran sebelumnya, maka variannya sama dengan ini. Nilai harapan X1 kuadrat ditambah nilai harapan X2 kuadrat ditambah 2 kali nilai harapan X1 X2 dikurang yang ini. Ya, ya. Kemudian kita kelompokkan. Yang pertama menjadi varian X1, yang kedua menjadi varian X2, dan yang ketiga menjadi kovarian X1 X2. Ya? Oke. Untuk kasus saling bebas itu eh, nilai harapan perkalian ini sama dengan perkalian nilai harapan masing-masing. Nah, karena sama dengan perkalian masing-masing, maka bagian belakang ini sama dengan nol, ya kan? Karena sama dengan nol, atau artinya kovariannya sama dengan nol. Sehingga varian X1 tambah X2 sama dengan varian X1 tambah varian X2. Ya. Nah, ini yang lebih general. Nah, teorema yang lebih general ya. Jadi dapat juga dilakukan verifikasi bahwa kalau X1 sampai XK itu merupakan buah baca. Dan A1 sampai AK merupakan konstanta-konstanta, maka varian dari jumlah AI XI ini sama dengan yang pertama ya, jumlah AI kuadrat kali varian XI, I dari 1 sampai K, ditambah, nah di sini ada 2 ya, 2 AIJI kovarian XI XJ. Nah, kenapa 2? Karena di sini kita tulis untuk I yang lebih kecil dari J. Nah, untuk I yang tidak sama dengan J, kita tidak perlu menuliskan angka 2 ini. Ya. Oke, dan khusus varian AIXI, I dari 1 sampai K ini sama dengan jumlah AI kuadrat kali varian XI, kalau XI sampai XK-nya itu baca yang saling bebas. Ya. Oke, ini pembuktiannya. Ini buktiannya dengan cara begini nih. Ya. Andaikan X1 sampai XK itu baca dengan momen hingga artinya ada momennya, momen pertama, setidaknya momen pertama dan momen kedua itu ada. Kemudian A1 sampai AK ini konstanta yang terukur ya, maka kita bisa tuliskan jumlah AI XI itu sama dengan S, untuk I sama dengan 1 sampai K ya. Nah, kita tahu rumus umum varian itu seperti ini, bahwa varian S sama dengan nilai harapan S kuadrat dikurang kuadrat dari nilai harapan S. Nah, padahal kita tahu S itu sama dengan ini ya, sehingga S kuadrat sama dengan jumlah A I X I dari 1 sampai K, dalam kurung dikuadratkan yang sama dengan jumlah AI kuadrat X I kuadrat I dari 1 sampai K, yang ditambah dengan 2 kali jumlah AI X I, AI IJ, XI, XJ, untuk I yang lebih kecil dari J. Nah, oke. Sama pembuktiannya, kita gantikan dulu nilai harapan S kuadrat itu menjadi seperti ini ya. Kemudian kita tahu nilai harapan S itu berapa, karena kita tahu S-nya sama dengan jumlah AIXI, maka harapannya sama dengan ini ya. Kuadratnya sama dengan ini ya. Kemudian kalau kita kurangkan, nah sama dengan yang ada di apa namanya eh, teorema tadi. Sehingga varian jumlah AIXI ya, ini sama ya. Jumlah XI ini
sama dengan jumlah dari AI varian AI kuadrat varian XI ditambah 2 kali AI AJ covarian XI XJ untuk I yang lebih kecil dari J. Jadi kalau di I tidak sama dengan J, maka angka 2 ini tidak perlu. Oke, untuk kasus saling bebas, maka covarian XI XJ ini sama dengan 0. Sehingga varian saling bebas itu sama dengan varian jumlah AI XI ya, untuk eh, karenanya eh, karena saling bebas ya, maka ini sama dengan eh, jumlah dari AI kuadrat kali varian XI. Ya. Oke. Momen. Momen itu ada momen di sekitar titik pusat atau di sekitar titik nol. Ya. Istilahnya ada titik pusat, ada titik nol. Jadi kalau kita definisikan momen ke K, artinya ke K. K itu bisa 1, 2, 3, atau mungkin nol ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Titik pusat suatu bahasa X didefinisikan sebagai ini. Ya. Oke. Oke. Ini ada aksennya ya di nilai harapan X pangkat K itu sama dengan momen ke K di sekitar titik pusat atau titik nol. Nah, sedangkan momen ke K di sekitar titik tengah atau rata-rata mu itu suatu bahasa X yang didefinisikan dengan begini. Ini mu X, kalau ini X transpose, ini mu X saja. Nilai harapan X dikurang mu X ya. Kalau K sama dengan 2 itu kuadrat ya, varian ya. Kalau K-nya 2 itu varian. Oke, jadi kita lihat ini kalau K-nya 2 ya, varian. Jadi varian X itu didefinisikan dengan nilai 8X kuadrat dikurang mu kuadrat. Ya, nih, oke. Nah, nanti bisa dipilih sendiri caranya. Kalau saja dimasukkan, diambil nilai 8-nya ya. X kuadrat min 2 mu X kali ini tambah mu kuadrat. Ini X kuadrat dikurang. Ini masuk type 3 ini nilai 8-nya masuk ya. Nilai 8-nya masuk ke sini. Ingat, yang bau baca itu X, yang ada tanda E-nya, yang ada X-nya. Oke? Oke. Nah, sekarang kasus-kasus khusus nih ya, kalau X berdistribusi seragam diskrit, ya, seragam diskrit itu misalnya X sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Ya, maka fungsi kepadatan peluang seragam diskrit itu sama dengan 1/N. Untuk X berapa aja? Untuk X5 ya 1/N, untuk X10 ya 1/N. Kalau aja itu ya. Untuk X seragam diskrit. Nah, maka fungsi kepadatan peluangnya itu sama dengan 1/N, semuanya sama. Karena ada N titik, maka masing-masing titik itu memiliki peluang yang sama, yaitu seragam, yaitu 1/N. Nah, diminta X pangkat K. Ya, kita masukkan saja di sini X pangkat K ya. Nah, ini definisi secara umum. Ya. Kalau 1/N. Di 1/N, ini karena ini bukan X, kita bisa maju di sebelah depan notasi sigma. Ya. 1/N kali sigma dari X pangkat K. Lalu ya, nah, kalau jumlah X pangkat K ini ya, jumlah X pangkat K ini, X dari 1 sampai N, itu bisa dicari dengan apa yang disebut dengan polinomial Faulhaber. Yaitu di sini adalah bilangan Bernoulli, ya, bilangan Bernoulli. Nah, kemudian ini super K per 1, jumlah dari J mulai dari 0 sampai K, tergantung K-nya berapa. Kalau K-nya apakah 1, apa 2, apa 3 ya. Ini kombinasi J dari K, ya, plus 1, kemudian dikalikan. Ya. Sorry, dikalikan ya. Nah,
Jadi hasil umumnya ini sama dengan ini ya. Umumnya. Jadi untuk K sama dengan 1, ya ini N plus 1 per 2. Nah, karena di sini adalah N kali N plus 1 per 2. Dibagi N plus 1 per 2. Nilai harapan dari X pangkat 1. Nilai harapan dari X pangkat 2, nah, sama dengan ini jumlah X kuadrat dari 1 sampai N. Ya, kalikan 1 per N, ada N per 1, kali 2 N per 1 per 6. Untuk K sama dengan 3, ini ya, hasilnya nilai harapan X pangkat 3-nya, ini jumlah X pangkat 3, jadi dari 1 sampai 6 ya, jumlah N pangkat 3, ya, N pangkat 3 bilangan bulat pertama. Sorry, X jumlah N bilangan bulat pertama yang dipangkatkan 3. Ya. Jumlah kubik dari N bilangan bulat pertama. Ya. N per 1 per 2. Kalau keempat ini ya, dan seterusnya ini sampai 4 saja saya berikan ya. Kalau N bilangan bulat pertama, N per 1 per 2. N bilangan kuadrat dari N bilangan bulat kedua, kali ini jumlah N bilangan pertama. Ini kuadratnya. Nah, ya. Ini pangkat 3-nya, ini pangkat 4-nya yang kalau dikalikan N ya. Nah, baik ya, saya kenalkan dengan bilangan Stirling jenis kedua atau SKJ. Bilangan Stirling jenis kedua atau SKJ ini adalah banyaknya cara untuk membagi himpunan berukuran K menjadi J himpunan bagian yang tidak kosong, saling lepas, tidak berurutan. Nah, jadi representasi dalam momennya itu seperti ini. Jadi X pangkat K itu didefinisikan sebagai jumlah dari bilangan Stirling jenis kedua atau SKJ kali X pangkat J underscore. J-nya mulai dari 0 sampai K. Nah, apa J underscore itu? J underscore itu sama dengan X yang dikalikan dengan X min 1, kali X min 2, kali X min 3, sampai dikalikan X min J plus 1. Oke? Nah, terus digunakan untuk momen distribusi binomial. Jadi, SKJ ini itu sama dengan 1 J faktorial kali jumlah min 1 pangkat M kali kombinasi ini ya, ini kombinasi M dari J yang dikalikan J dikurang M pangkat K. M dari 0 sampai J ya, M dari 0 sampai. Nah, itu rumus eksplisit dari bilangan Stirling jenis kedua ya. Relasi rekarannya itu artinya untuk mendapatkan bilangan-bilangan yang untuk K dan J yang lebih besar itu bisa digunakan kombinasi atau informasi-informasi untuk S dari KJ yang lebih kecil. Jadi SKJ sama dengan J kali S K-1J ditambah S K-1 J-1. Ya, jadi kalau misalnya diawali K-nya 0, J-nya 0 berapa? K-nya 0, J-0 itu kalau dihitung ini 1. Kalau untuk K positif J-nya 0 berapa? Oh, itu sama dengan 0. Asal J-nya 0, berapapun K-nya, kecuali K sama dengan 0, itu sama dengan 0. Nah, sekarang kalau K-nya yang 0, J-nya bilangan positif, itu juga sama dengan 0. Ya, itu. Ini kondisi awal. Oke. Nah, ini ada tabel untuk K dan J yang kecil. Ya. Untuk K dan J yang kecil itu, misalnya S 3, 2, itu 3. S 3, 1, 1. Dan seterusnya ya, S4, 3, 6. Tuh. Ya, jadi contoh interpretasinya tadi S32 itu 3. Jadi, misalnya, membagi 1, 2, 3 ini menjadi dua grup, menjadi 1, 2, 3, ya. Himpunan yang anggotanya 3, dibagi menjadi dua grup yang nggak boleh ada yang kosong.
Satu sendiri dengan pasangannya 2, 3. Dua sendiri pasangannya 1, 3 atau 3, 1 ya. Tiga sendiri pasangannya 1, 2 atau 1. Nah, jadi ini ada beberapa sifat penting dari bilangan Stirling jenis kedua, yaitu SK1, 1, SKK1, SK2, 2 pangkat K-1, -1 ya. Oke. Nah, tujuannya apa atau manfaatnya apa? Ini kaitan dengan bilangan dengan momen binomial. Jadi kalau kita mencari nilai harapan X pangkat K itu bisa digunakan dengan menggunakan formula ini. SKJ kali N pangkat J underscore kali P pangkat J ya. Nah, oke, kalau ini pangkat biasa. Ini yang tadi itu J-nya kan bukan J underscore. Ya. Ini momen faktorial, ini pangkat biasa ya. Oke, jadi jumlah partisi dari K objek jadi K group menjadi J group ya. Oke, Falling faktorial atau yang tadi ya, ini disebut dengan falling faktorial. Jadi N falling faktorial. Falling faktorial N itu sama dengan N kali N-1 kali N-2 sampai kali N-J plus 1. Ya, itu formulanya. Jadi kalau X-nya binomial NP, diminta momen mentah atau momen di sekitar titik 0 atau E pangkat XK. Nah, kita gunakan untuk binomial berlaku ini. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan langsung, ini akan susah nanti. Kita lebih mudah menggunakan momen faktorial. Momen faktorial, ya. Nah, momen faktorial ini, rumusnya ini, ya. Ya, bila harapan dari momen faktorial itu sama dengan eh, Falling faktorial J ini N pangkat J underscore kali P pangkat J. J mulai dari 0 sampai 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya. Nih, ya. Sama. Ini X pangkat J underscore, ini N pangkat J underscore. Sama aja ya. Nah, kalau pangkat biasa ini, ya, pangkat biasa. Gunakan relasi dengan bilangan Stirling jenis kedua. Nah, relasi dengan bilangan Stirling jenis kedua. Ambil nilai harapannya. Ambil nilai harapannya sama dengan nilai harapan ini sama dengan ini kan. Tadi di depan sudah disampaikan, sehingga nilai hasil umumnya adalah untuk binomial nilai E pangkat nilai harapan X pangkat K itu adalah ini, jumlah dari bilangan Stirling jenis kedua kali N pangkat J underscore kali P pangkat J. J dari 0 sampai K. Kasus khusus kalau K-nya 1, masukkan tadi ya. Kalau K-nya 1 dari 0 sampai 1, hitung N pangkat N kali P ya. Kalau 2, kalau 2 jadi nilai 8 X kuadrat bisa dihitung gunakan formasi tadi ya. Masukkan formulanya. Ini sama dengan NP kali NP ditambah N kali N-1 P kuadrat ya. NP ditambah N kali N-1 P kuadrat. Untuk K sama 3 dan seterusnya bisa dicari dengan cara yang sama ya. Sama. Kalau ini ya kan diperlukan S21 dan S22. Kalau sini diperlukan S31, S32, S33 dan seterusnya ya. Ini ringkasannya seperti tadi, di hadapan X pangkat K kalau X-nya berdistribusi binomial NP. Ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau X-nya berdistribusi negatif binomial dengan parameter R dan P? Ini sebagai jumlah kegagalan dalam sebelum keberhasilan ke R. Kalau R yang 1 menjadi geometrik. Ya. Karena ini R-nya secara umum ya, bisa lebih dari 1. Ini fungsi kepekatan peluang negatif binomial. Kombinasi X dari X plus R min 1 kali 1 min P pangkat X kali P pangkat R. X-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, mungkin ini kita agak melompat sebentar, ini apa yang disebut dengan fungsi pembangkit peluang. Ya. Fungsi pembangkit peluang itu uh, diharapan dari S pangkat X. Kalau X adalah negatif binomial ya. Nilai harapan dari S pangkat X itu S. Ya. Nah, untuk momen faktorial pertama, ya, turunan ke J di S sama dengan 1 itu memberikan momen faktorial ke J, ya. Jadi, kalau S-nya sama dengan 1 ini. Ya.
Jadi dicari dengan cara yang sama, mirip seperti yang terjadi pada binomial. Kita punya nilai harapan X pangkat eh, ini J underscore sama dengan R pangkat J underscore kali 1 min P per P pangkat J ya. Ini Falling faktorial seperti tadi. Ya. Sehingga momen mentahnya untuk X berdistribusi negatif binomial, kita gunakan eh, rumus Stirling jenis kedua. Nah, rumus Stirling jenis kedua ya, ambil nilai ekspektasinya. Ini kita ambil nilai ekspektasinya. Tadi nilai ekspektasi dari ini sudah ada di depan. Dan akhirnya kita dapatkan hasil umumnya. Nilai harapan X pangkat K sama dengan jumlah dari ini. Ini untuk nilai harapan eh, dari X pangkat K kalau X-nya berdistribusi negatif binomial dengan parameter R dan P. Ya. Contoh khusus untuk K sama dengan 1, nilai harapan X-nya sama dengan R kali 1 min P per P. Untuk K sama dengan 2, nilai harapannya sama dengan ini. Ya, R kali 1 min P per P ditambah R kali R per 1 kali 1 min P per P kuadrat. Sehingga variannya sama dengan nilai ini dikurangi ini kuadrat. Ya. Hasil. Oke. Itu untuk eh, apa namanya negatif binomial. Nah, kalau X-nya berdistribusi kosong, kalau X-nya berdistribusi kosong, ini diminta momen mentah ke K ya. Diminta momen mentah ke K. Ini eh, sama caranya dengan menggunakan probability generating function. Karena eh, untuk mendapatkan eh, nilai harapan X pangkat K ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan cara yang sama seperti binomial dan negatif binomial. Ya. Nah, ini X pangkat, nilai harapan X pangkat J underscore sama dengan eh, apa namanya turunan ke J dari momen faktorial untuk S sama dengan 1. Nah, momen faktorialnya ini momen faktorial kalau X-nya berdistribusi kosong lambda. Jadi hasil momen faktorialnya ya lambda pangkat C gunakan formula Stirling. Jadi X pangkat K itu sama dengan ini. Kalau diambil nilai harapannya, maka kita masukkan nilai harapan dari ini sama dengan jumlah dari nilai harapan yang belakang ini. Ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita substitusikan hasil umumnya adalah, jadi kalau X berdistribusi kosong ini sama dengan eh, rumus Stirling jenis kedua kali lambda pangkat C ya. C dari 0 sampai K. Ini dikenal sebagai polinomial dalam lambda. Ya. Jadi kalau K-nya sama dengan 1, nilai harapan X-nya lambda, K sama dengan 2, nilai harapan X kuadratnya lambda tambah lambda kuadrat, eh, untuk 3 sama dengan lambda ditambah 3 lambda kuadrat tambah lambda pangkat 3 ya. Ingat ini rumus umumnya. Ya. Rumus umumnya. Oke. Baik ya, untuk sebaran-sebaran kontinu nih, saya mulai dengan sebaran seragam kontinu. Ya. Jadi kalau baca X itu memiliki distribusi seragam kontinu pada interval AB, maka fungsi kepekatan peluangnya kita tahu sama dengan 1/B min A untuk X dari A sampai B. Nah, momen di sekitar titik nol, ya, momen di sekitar titik nol itu untuk momen kekanya adalah notasinya ini mu k aksen ya, atau kalau seperti itu berarti nilai harapan dari X pangkat K ya. Ya, dengan demikian kita integralkan X pangkat K kali fungsi kepekatan peluangnya itu dari A sampai B. Nah ini kalau kita evaluasi integralnya 1/B min A ini bisa pindah ke depan tanda integral karena ini tidak ada unsur X-nya. Yang ada unsur X-nya tidak bisa pindah ke depan integral. Nah, integral dari X pangkat K dx adalah X pangkat K per 1 dibagi
K plus 1. Kalau kita evaluasi dari A sampai B, itu nilainya sama dengan B pangkat K plus 1 per K plus 1 dikurang A pangkat K plus 1 dibagi K plus 1. Kemudian kita kalikan 1 per B min A. Ya. Itu adalah kalau kita evaluasi nilai integralnya. Oke. Kemudian ya hasil akhirnya ya ini sama dengan, jadi kalau kita simpulkan nilai harapan X pangkat K-nya atau momen ke K di sekitar titik 0 itu B pangkat K per 1 dikurang A pangkat K per 1 dibagi K per 1 kali B min A ya. Jadi tinggal memasukkan nilai K-nya berapa. Kalau K-nya 1 atau nilai harapan X itu ya tinggal masukkan K di sini 1 ya. Jadi B kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2 kali B min A. Atau kalau di sini, ini kan B kuadrat min A kuadrat itu sama dengan B min A kali B plus A atau A plus B. Nah, jadi kalau kita bagi dengan B min A menjadi A plus B per 2. Ya, tengah-tengah persis, titik tengah ini ya. Kalau K sama dengan 2, jadi nilai harapan X kuadratnya, tinggal masukkan di sini, sehingga kita dapatkan B pangkat 3 min A pangkat 3 dibagi 3 kali B min A. Jadi ini bentuk umumnya ya. Tinggal masukkan berapa K-nya, apa 1, apa 2, atau mungkin 3, 4, dan sebagainya. Nah, ini dari distribusi lain. Seandainya X adalah buku baca yang memiliki distribusi eksponensial dengan parameter theta. Nah, kita harus tahu bahwa probability density functionnya atau fungsi kepadatan peluang dari eksponensial theta itu adalah seperti theta kali E pangkat min X per theta. Baik untuk X dan theta-nya itu semuanya positif ya. Untuk theta-nya positif, X-nya boleh sama dengan 0. Ya. X-nya tidak negatif kalau ini theta-nya positif. Nah, ini definisi momen ke K di sekitar titik 0 dari nilai harapan dari X pangkat K. Nah, dengan demikian, nilai harapan ini bisa kita evaluasi dengan mengintegralkan X pangkat K yang dikalikan fungsi kepekatan peluang. Ini selalu begitu ya, selalu begitu. Selalu X pangkat K dikalikan fungsi kepekatan peluangnya. Sebagaimana definisi dari nilai harapan X pangkat K. Evaluasinya, tetanya positif. Jadi dari 0 sampai theta hingga. Ya. Nah, kalau kita evaluasi, bentuk mudahnya kita misalkan X per theta itu sama dengan Y. Jadi yang sebagai pangkat bilangan eksponen ini kan X per theta itu kita misalkan Y. Jadi kalau Y sama dengan X per theta, maka X-nya sama dengan theta Y. Sehingga dx-nya sama dengan theta dy. Theta dy ya. Jadi kalau demikian kita rubah sedemikian rupa ya. Kita rubah sedemikian rupa sehingga integral yang ini menjadi seperti ini. Ini theta pangkat K ya. Theta pangkat K, theta Y pangkat K seperti theta E pangkat Y min Y kali theta dy ya. Sehingga ini bisa kita pisahkan. Yang Y tidak boleh keluar di depan integral. Yang boleh keluar ini theta K. Theta pangkat K ya. Eh, di sini ada theta pangkat K, di sini ada seperti theta, di sini ada theta ya. Jadi yang keluar theta pangkat K. Kemudian integral Y pangkat K, E pangkat min Y di Y. Nah, kita tahu bahwa ini adalah salah satu bentuk fungsi gamma. Gamma K plus 1 ya. Ini gamma K plus 1. Jadi integral Y pangkat K, E pangkat min Y di Y itu adalah gamma K plus 1. Kalau K-nya itu bilangan bulat, maka gamma K plus 1 itu sama dengan K faktorial. Ya, oke. Nah, kemudian dengan demikian nilai harapan X pangkat K-nya adalah theta pangkat K kali K faktorial. Nah, untuk nilai harapan X, nilai harapan X kuadrat tinggal masukkan untuk nilai harapan X berarti K sama dengan 1. Theta pangkat 1, theta
1 faktorial 1, jadi theta saja. Untuk K sama dengan 2, kita masukkan theta kuadrat 2 faktorial, 2 faktorial 2, theta kuadrat. Ya, jadi nilai harapan X kuadratnya 2 theta kuadrat. Dan dengan demikian variannya bisa dicari dengan lebih mudah. Yang kita tahu bahwa varian X itu sama dengan nilai harapan X kuadrat dikurang nilai harapan X yang dikuadratkan. Nilai harapan X kuadrat 2 theta kuadrat, nilai harapan X theta dikuadratkan theta kuadrat. Sehingga variannya sama dengan theta kuadrat. Ya. Jadi baca yang memiliki nilai harapan theta dan varian theta kuadrat itu adalah baca yang memiliki distribusi eksponensial dengan parameter theta. Ya. Kita lanjutkan. Kalau X memiliki distribusi gamma, gamma itu bentuk yang lebih umum daripada eksponensial. Ya. Jadi bukan hanya parameternya theta, tapi ada satu parameter lagi, yaitu kappa. Yaitu eh, kappa dan theta ini kita sebut dengan parameter bentuk dan skala. Ya, bentuk dan skala. Nah, fungsi kepekatan peluangnya lebih eh, detail lagi adalah seperti ini. Kalau kappa ini sama dengan 1, kalau kappa ini sama dengan 1 di sini, X-nya tidak ada. Kemudian gamma 1 adalah 1 ya. Nah, ini kembali lagi ke fungsi kepekatan peluang eksponensial dengan parameter theta. Kalau K sama kappa sama dengan 1. Ya. Oke, ini definisi dari momen di sekitar titik pusat. Sehingga kalau kita evaluasi momen di sekitar titik pusat tersebut dengan memasukkan X pangkat K dikalikan fungsi kepekatan peluangnya, kita harus sedikit memodifikasi ya. Ini yang tak ada X-nya itu gamma kappa, theta pangkat kappa, nggak ada X kan. Kalau yang lain ada X nih, X pangkat K, X pangkat, E pangkat min X ya. Nah ini jadi keluar kalau sini, kemudian sehingga di sini menjadi X pangkat sesuatu, E pangkat min X theta, ya E pangkat min X, sorry. Nah ini tidak lain adalah bentuk dari fungsi gamma, ya, fungsi gamma. Ya. Nah kalau kita lanjutkan, kita evaluasi integralnya. Dengan misalkan Y sama dengan X per theta seperti tadi, kita bisa memodifikasi nilai harapan X pangkat K dalam perkalian integral tadi ya. Sali perkalian dengan integralnya, kita bisa modifikasi sedemikian rupa sehingga di dalam integral ini atau integralnya ini merupakan menghasilkan fungsi gamma. Nah, kalau ini kita modifikasi, ya, cara modifikasinya tahu ya, cara modifikasinya eh, tentunya kan sudah tahu nih, sepergamma kappa, theta kappa ini sudah ada, ya. Ini kan menjadi theta pangkat K kappa min 1 ya. Kemudian dikalikan theta jadi tetanya pangkat K kali kappa. K tambah kappa, sorry. Theta K kali theta kappa atau theta pangkat K plus kappa ya. Ini keluar. Sehingga di sini bentuknya seperti ini ya. Dan tidak lain ini adalah gamma K kappa. Gamma K kappa ya. Nah, ini nilai harapan dari X pangkat K. Nah, sehingga kalau kita mau cari eh, apa namanya K sama dengan 1, K sama dengan 2, bisa tinggal masukkan di sini. Ya, yang masukkan di sini. Atau menggunakan bentuk alternatif lain dengan rising faktorial. Nah, gamma kappa plus K di sini dibagi gamma kappa, itu bentuknya seperti ini. Kappa, kappa per 1, sampai kappa plus K min 1. Ya. Atau ini bentuk rising faktorial, naik ya. K per 1 kan bukan KK min 1, tapi bertambah di sini, rising ya. Atau kappa pangkat K bukan underscore tapi ini upper score ya. Oke, kita notasikan seperti itu sehingga nilai 8 X pangkat K sama dengan ini ya. Yang mana ya? Kalau kasus khusus
Kalau K sama dengan 1, kita dapatkan theta kappa untuk nilai harapannya. Nilai harapan X kuadratnya menjadi theta kuadrat kappa kali kappa per 1. Sehingga variannya bisa dicari dengan menggunakan formula varian biasa, theta kuadrat kali kappa per 1 dikurang ini kuadrat. Ya, sehingga kita dapatkan theta kuadrat kappa sebagai variannya. Oke. Oke, bagaimana kalau masih dari distribusi yang sifatnya kontinu, kalau kita punya pembaca dari distribusi beta, beta parameternya AB, ya. Fungsi kepekatan peluang beta parameter AB itu seperti ini ya. 1/beta AB ini fungsi beta ya, di mana fungsi beta AB ini sama dengan gamma A kali gamma B dibagi gamma A plus B. Sehingga integral ini saja dari 0 sampai 1 itu eh, nilainya sama dengan apa namanya beta AB ya, beta AB. Oke, jika bisa integralkan ini satu. Hmm. Momen kekanya ini formula umumnya, tinggal masukkan x pangkat k di sini, x pangkat k sini, x pangkat k di sini kali fungsi kepekatan peluangnya sama triknya. Nah, ini eh, parameter betanya menjadi berubah ya. Parameter betanya menjadi berubah. Ini bukan bukan beta AB tapi beta A plus K B ya. Beta A plus K B. Ini ya. Ini fungsi identitas ini beta AB itu ini ya. Beta alfa beta itu ini. Jadi kalau ini beta A plus K B dibagi beta AB. Ya, dibagi beta AB. Itu nilai harapan X pangkat K-nya. K-nya. X pangkat K. Nah ini ya. Kalau diuraikan dalam bentuk gamma seperti ini. Atau dalam bentuk rising faktorial ini menjadi A pangkat K upper ya, upper score, yang ini menjadi A plus B pangkat K upper score. Jadi kalau dibalik ya jadi di bawahnya ya. Nah, jadi nilai harapan X pangkat K-nya ini ya, atau bentuknya seperti ini. A kali A plus 1 dan seterusnya sampai A plus K min 1. Yang sementara yang di bawah A plus B, A plus B plus 1, A plus B plus 2 dan seterusnya. Sampai K, K suku ya. Sampai K suku. Nah, kalau K-nya 1 menjadi nilai harapannya A dibagi A plus B, kalau X kuadratnya nilai harapan X kuadrat atau K sama dengan 2-nya, A kali A plus 1 dibagi A plus B kali A plus B plus 1. Sehingga ini bentuk umumnya ya, tadi kita sudah sampaikan, dan itu adalah fungsi momen ke K di sekitar titik pusat kalau X adalah pembaca yang memiliki distribusi beta. Oke, baik, kita lanjutkan masih sifat-sifat dari pembaca ya. Jika X1 sampai Xn ini merupakan contoh acak dari suatu populasi dengan fungsi kepekatan peluang Fx ya, dengan nilai harapannya mu dan variannya sigma kuadrat. Ini notasi untuk nilai harapan dan varian dari pembaca X ya. Maka kalau ada pembaca baru namanya X rata-rata, nilai harapan X rata-rata itu tetap mu, tetapi variannya menjadi sigma kuadrat per N. Ya, oke. Jadi misalkan nih ya, kondisinya ya, kita definisikan bahwa X rata-rata itu kan sama dengan X1 sampai Xn kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan N. Ya, sehingga nilai harapannya sama dengan nilai harapan, ini kan rumus ini sama dengan ya, 1/N kali jumlah XI. Karena 1/N ini nggak ada, bukan X ya, bukan, ini konstanta bisa maju ke depan. Eh, Memang sudah di depan nih, nilai harapannya bisa masuk di sini. Nilai harapan XI untuk karena tadi contoh acak itu mu. Nah, jumlah mu I dari 1 sampai N itu N mu.
Sehingga nilai harapan X rata-rata ini sama dengan 1/n kali N mu, yaitu mu. Ya. Bagaimana dengan variannya? Nah, variannya kita gantikan bahwa X rata-rata ini adalah ini, bahwa karena ini varian keluar dari menjadi di depannya varian itu dikuadratkan 1/n kuadrat kali varian ini, ya, kali varian ini. Kita tidak definisikan bahwa XI-nya itu eh, apa namanya bentuk umum. Kalau tidak definisikan acak apa tidak, ini bentuk umumnya seperti ini. Jadi varian jumlah XI itu jumlah varian XI ditambah 2 kali kovarian XI XJ. Namun karena sampel acak, kovariannya sama dengan 0. Karena sama dengan 0, maka variannya sama dengan varian ini sama dengan N kali sigma kuadrat. Nah, nah ini ada 1/n kuadrat. 1/n kuadrat kali N sigma kuadrat menjadi sigma kuadrat per N. Ya. Sigma kuadrat per N varian X rata-ratanya. Jadi kesimpulannya bahwa nilai harapan X rata-rata itu sama dengan mu dan varian X rata-rata itu sama dengan sigma kuadrat per N. Oke? Oke. Jika X1 sampai Xn merupakan contoh acak berukuran N dari suatu fungsi kepekatan peluang, peluang fx, ini masih sama informasinya ya. Ini sama informasinya. Sekarang yang kita evaluasi bukan X rata-rata tetapi S kuadrat. Nilai 8 S kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat. Variannya sama dengan ini untuk N lebih besar dari 1. Bagaimana mengevaluasinya? Ya, ini ya. Bahwa kita notasikan eh, mu 4 ya. Mu 4 ini adalah nilai 8 X min mu pangkat 4 ini mestinya nggak pakai sen ya, tapi di sini pakai sen. Oke, nggak apa-apa. Ini yang jelas ini adalah momen di sekitar nilai rata-rata. Momen keempat di sekitar nilai rata-rata ya. Ini notasinya misalnya ini. Kita tahu ini sama ya informasinya. Definisikan bahwa oke, oke ini ya. Definisikan bahwa X rata-rata dan S kuadratnya sama, sama dengan seperti ini. Ini adalah rata-rata sampel dan ini varian sampel ya, varian sampel. Maka nilai harapan dari S kuadrat sama dengan X kuadrat itu dapat dibuktikan dengan cara seperti ini. Ya, kita bisa memverifikasi bahwa jumlah dari X1 dikurang XI dikurang X rata-rata yang dikuadratkan itu sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Ya. Kemudian kita ambil nilai harapannya, nilai ekspektasinya. Nilai ekspektasi di sebelah kiri sama dengan ini, sama dengan nilai ekspektasi di sebelah kanannya. Sebelah kanan ini ya, dikurang N kali nilai harapan dari ini. Tetapi nilai harapan dari ini kuadrat itu varian, varian rata-rata. Ini juga varian. Ya. Varian artinya sigma kuadrat. Kita jumlahkan sebanyak N, jadi N sigma kuadrat. Sedangkan di sini min N kali sigma kuadrat ya. Sehingga ini sama dengan eh, ini N sigma kuadrat, ini eh, sorry, varian sigma X rata-rata itu sama dengan sigma kuadrat per N ya. Sigma kuadrat per N. Jadi ini sigma kuadrat. Jadi N sigma kuadrat dikurang sigma kuadrat. N sigma kuadrat dikurang sigma kuadrat. Jadi N min 1 sigma kuadrat adalah nilai harapan dari ini. Ya. Eh, maka nilai harapan dari S kuadrat ini sama dengan, nah ini dibagi N min 1 sama dengan sigma kuadrat. Ya. Nanti di kelak kemudian hari kita ketahui bahwa properti atau sifat-sifat seperti ini itu namanya bahwa S kuadrat ini estimator tak bias untuk sigma kuadrat ya nanti ya. Nah, bagaimana dengan varian S kuadratnya? Nah, kalau kita misalkan XI dikurang mu itu YI ya, maka kita tahu nilai harapan dari YI ini sama dengan nilai harapan dari ini mu dikurang mu 0. Sedangkan nilai harapan dari YI kuadrat itu varian sigma kuadrat ya. Dan nilai harapan DYI pangkat 4 itu sama dengan mu 4 ini ya. Dan dari identitas sebelumnya kita tadi
kalau n-1 itu dibagikan ke sini itu sama dengan x kuadrat ya. Sehingga x kuadrat itu bisa juga dituliskan seperti ini ya, seperti n-1 kali jumlah y kuadrat dikurang n y rata-rata yang dikuadratkan ya. Sehingga nilai harapan dari ini sigma y kuadrat Pak kuadrat itu sama dengan nilai harapan y pangkat 4 dijumlahkan untuk semua i ditambah 2 kali nilai ini. Nah, independensi antar y itu memberikan bahwa nilai harapan perkalian ini sama dengan sigma pangkat 4. Sehingga nilainya sama dengan n kali mu pangkat 4 ditambah n kali n-1 sigma pangkat 4 ya. Kemudian kalau kita hitung y rata-rata pangkat 4-nya itu sama dengan ini. Sama dengan super n pangkat 4 kali n mu pangkat 4 mu 4 ya, ini momen keempat nih ditambah 3n kali n-1 sigma pangkat 4 ya. Oke. Oke. Nah, kemudian kita hitung yang lain ya. Kemudian digabungkan dan akhirnya kita dapatkan nilai harapan S pangkat 4 itu sama dengan ini. Sama dengan yang dicari di sini ya. Nah, ini untuk N yang lebih besar dari 1. Ya. Jadi ini informasi umumnya secara ringkas bahwa nilai harapan X kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat dan varian X kuadrat itu sama dengan ini ya. Oke. Jadi tergantung momen keempat atau kurtosis. Baik, berikutnya akan saya sampaikan yang berkaitan dengan batas-batas peluang. Batas-batas peluang. Ya. Jika X adalah buah baca dan UX merupakan fungsi bernilai real tak negatif. Real tak negatif ya. Nol bisa. Bisa. Karena kan tidak negatif. Maka untuk sembarang konstanta C yang positif, kita punya ini membacanya ya. UX lebih besar atau sama dengan C itu tidak lebih dari atau lebih kecil atau sama dengan nilai harapan UX dibagi C. Oke, ini pembuktiannya. Kalau kita punya himpunan A itu adalah himpunan semua X sedemikian rupa sehingga UX-nya itu lebih kecil, lebih besar atau sama dengan C. Lebih besar atau sama dengan C ya. Nah, kalau lebih lebih kecil dari C, itu komplement dari ini. Maka untuk baca kontinu, nilai harapan dari UX itu yang definisinya sama dengan ini, bisa dipisah menjadi dua. Integral UX FX yang diintegralkan pada untuk seluruh A, dan ditambah komplemennya, kan gitu, ditambah komplemennya. Karena nilai ini tidak negatif, ya, karena nilai ini tidak negatif, maka keseluruhan ini bisa diganti dengan lebih besar atau sama dengan ya lebih besar atau sama dengan ya UX kali FX dx diintegralkan untuk semua A. Karena UX ini lebih besar atau sama dengan C untuk daerah A, maka ini diganti lebih besar atau sama dengan integral C kali FX ya. Karena C konstanta, C-nya bisa menjadi pindah ke depannya notasi integral. Integral fx dx untuk daerah A yaitu peluang X yang berada di A ya. Nah, peluang X yang berada di A ini yang kita sebut dengan karena A-nya adalah semua X demikian rupa sehingga UX-nya lebih besar atau sama dengan C. Maka terbuktilah formula ini ya. Oke. Nah, jadi kalau C-nya ke sana menjadi nilai harapan UX per C lebih besar atau sama dengan peluang UX lebih besar atau sama dengan C. Jadi kalau dibalik, di depan ini dituliskan dulu peluangnya, ini tandanya juga dibalik. Oke, untuk baca kontinu, buktian dapat dilakukan dengan cara yang sama ya. Ini kalau kalau maksudnya
kalau untuk bahasa kontinu ini untuk bahasa diskrit ya, untuk bahasa diskrit itu bisa dilakukan dengan cara yang sama dengan notasi sigma maksudnya. Oke ya, salah salah edit. Oke, kalau UX harga mutlak X pangkat R, ya, maka ini diganti. Ini harga mutlak X lebih besar sama dengan C, di sini ya diganti UX-nya eh, nilai harapan dari harga mutlak X pangkat R. Di bawahnya C pangkat R ya. Oke. Nah, kalau X baca dengan nilai rata-rata mu dan varian atau ragam sigma kuadrat, maka untuk sebarang K yang positif eh, ini kira-kira bunyinya untuk nilai-nilai bahasa yang jaraknya dari pusat lebih besar atau sama dengan K sigma, di mana sigma adalah tanda deviasi, maka peluangnya itu lebih kecil atau sama dengan seper K kuadrat. Nah, pembuat pembuktiannya mirip ya dengan menggantikan UX sama dengan X min mu kuadrat dengan C-nya sama dengan K kuadrat kali sigma kuadrat ya. Sama mirip. Nah, ini yang dikenal dengan pertidaksamaan Chebyshev ya. Pertidaksamaan Chebyshev. Oke. Berikutnya, kalau mu itu nilai harapan X dan sigma kuadrat varian X, ya, jika variannya sama dengan nol, ini tidak ada variasi. Maka satu-satunya nilai X itu ya mu, ya. Itu dinyatakan dengan notasi peluang X sama dengan mu itu satu. Artinya tidak ada nilai X selain mu. Ya, ini cara pembuktiannya. Ya, jika X tidak sama dengan mu untuk beberapa nilai amatan, maka eh, nilai harapan X min mu itu lebih besar sama dengan seperti I untuk beberapa bilangan bulat I yang lebih besar sama dengan satu dan sebaliknya. Sehingga X tidak sama dengan mu itu bisa dituliskan menjadi gabungan semua I dari satu sampai tak hingga bahwa X dikurang mu harga mutlak atau jarak eh, X yang berjarak dari mu itu lebih besar dari seperti itu Indonesia begini ya. Dan dengan menggunakan pertidaksamaan Boole, PX berbaca X yang tidak sama dengan mu ini lebih kecil atau sama dengan jumlah dari peluang ini, ya. Eh, jumlah dari peluang ini itu lebih kecil atau sama dengan eh, sorry, jumlah lebih kecil sama dengan jumlah I kuadrat kali sigma kuadrat ya, yang sama dengan nol karena di sini ya sigma kuadratnya nol ya kan, sigma kuadratnya nol artinya satu-satunya nilai ini ya X sama dengan mu itu saja dengan peluang satu. Oke, korelasi ya. Jika X dan Y adalah pembaca dengan ragam berturut-turut sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat, kovariannya dinyatakan sebagai sigma XY atau cov XY, maka koefisien korelasi pembaca X dan Y itu didefinisikan seperti ini. Rho XY itu sama dengan sigma XY dibagi sigma X kali sigma Y. Ya. Atau akar varian X kali varian Y. Ya. Itu definisi. Jadi jika rho adalah koefisien korelasi antara X dan Y, maka nilai rho tersebut tentunya terletak di antara min 1 dan 1 plus. Ya. Nah, untuk rho sama dengan min 1 atau plus 1, ini tentunya jika Y sama dengan AX plus B dengan peluang 1. Ya, untuk beberapa nilai A yang tidak sama dengan 0 dan B. Ini pembuktiannya ya, pembuktiannya. Dengan jika dan hanya jika. Ya. Oke. Nilai harapan bersyarat. Jika X dan Y merupakan bahasa yang menyebar bersama, maka harapan bersyarat bahasa Y bila mana X diketahui sama dengan X kecil adalah ini ya. Di Y bersyarat kalau X-nya diketahui sama dengan X kecil. Yaitu sama dengan jumlah Y kali F Y kalau X-nya diketahui. Ya.
Ini kalau diskrit, kalau continue gunakan integral. Nah, jika X dan Y merupakan hubungan bahasa yang menyebar bersama, maka nilai harapan dari nilai harapan Y kalau X diketahui itu sama dengan nilai harapan Y. Ini eh, pembuktiannya ya sama seperti biasa. Jadi eh, definisi nilai harapan yang dimasukkan dalam integral adalah nilai harapan Y kalau X diketahui. Nah, ini menjadi definisinya seperti ini kan. Seperti ini menjadi Y kali nilai harapan Y. Fungsi kekuatan Y kalau X diketahui. Ya. Nah, kemudian eh, ini sama dengan fungsi kekuatan peluang bersama. Dan akhirnya kembalilah ini menjadi Y ya. Ini kan ini satu. Ini menjadi Y di harapan Y. Y integral Y kali fungsi kepekatan Y di Y itu nilai harapan Y. Nah, ini kalau X dan Y merupakan bahasa yang menyebar bersama dan HX itu merupakan fungsi. Fungsi, ya ini fungsi ya. Maka nilai harapan dari fungsi HXY ini sama dengan nilai harapan X di sini. Di sini nilai harapan bersyarat. HXY kalau X-nya diketahui. Teorema di atas menyatakan bahwa harapan bersama dapat diselesaikan pertama dengan mencari harapan bersyarat. Nilai harapan fungsi HXY kalau X-nya diketahui. Dan kemudian mencari harapan hasilnya berdasarkan sebaran X. Oke, Oke ini eh, apa namanya pembuktiannya ya, eh, tahapan-tahapannya. Ini fungsi kalau kasusnya kontinu, kemudian gunakan transformasi dan susun integral. Ya, susun integralnya seperti ini. Ya, kemudian kenali ekspektasinya sehingga nilai harapan X-nya sama dengan ini. Dan bentuk akhirnya kalau nilai harapan fungsi HX itu sama dengan nilai harapan ini ya, yang dimaksudkan untuk membuktikan tadi. Itu kasus diskrit, integralnya diganti dengan sigma. Ya. Oke, ini ringkasannya. Nah, ini masih yang berkaitan dengan buku baca yang menyebar bersama. Ya, masih dengan itu. Ini bentuk umumnya. Ya, ini bentuk umum. Nilai harapan XY kalau X-nya diketahui. Sama dengan GX kali nilai harapan Y kalau X-nya diketahui. Ini verifikasi integralnya. Oke. Nah, bagaimana nih kalau tadi nilai harapannya ini variannya nih. Kalau variannya formulanya seperti ini. Formula Y kalau X diketahui sama dengan nilai harapan dari Y dikurangi nilai harapan bersyarat. Kemudian dalam kurung kuadrat kalau X-nya diketahui ya. Atau lebih singkatnya, varian Y kalau X-nya diketahui itu sama dengan nilai harapan Y kuadrat kalau X diketahui dikurangi nilai harapan Y kalau X diketahui dikuadratkan ini seperti biasa. Ya. Dan jika X dan Y merupakan kuadrat menyebar bersama, maka ini hubungan yang sering dipakai, yaitu bahwa varian Y-nya sama dengan nilai harapan dari varian Y. Kalau X diketahui ditambah varian dari nilai harapan kalau Y, nilai harapan Y kalau X diketahui. Ya, ini pembuktiannya dimulai dari sini. Ya. Dari sini yang merupakan selisih antara varian Y dikurang varian kalau dari nilai harapan Y kalau X-nya diketahui. Ini masih yang berkaitan dengan tadi, ya, hubungan antara kovalen X dan Y. Ya, ini masih sama. Nih, bagaimana kalau fungsinya itu eh, tidak mudah, artinya fungsinya itu ini untuk sembarang fungsi ya. Jika fungsi buah baca AX dapat diekspansi dengan daerah Taylor, maka ekspresi aproksimasi rata-rata dan varian HX ini dapat diperoleh dengan cara mencari dengan cara seperti berikut. Jadi
Kalau HX memiliki turunan pertama dan turunan kedua dalam interval terbuka yang mengandung rata-rata, artinya rata-rata itu berada pada interval itu, maka pendekatan HX dengan dari Taylor itu seperti ini. Jadi fungsi HX itu kira-kira sama dengan ini, sama dengan titik ya. Kira-kira sama dengan H mu ditambah turunan pertama dievaluasi pada mu dikalikan X min mu ditambah setengah kali turunan kedua dievaluasi pada mu kali X dikurang mu kuadrat yang memberikan nilai pendekatan. Kalau ini diambil nilai harapannya, ini pendekatannya ini menjadi 0 ya. Jadi ini tetap H mu ditambah setengah kali turunan kedua dievaluasi pada mu dikalikan sigma kuadrat. Dan variannya itu eh, kira-kira sama dengan turunan pertama ini dikuadratkan kali sigma kuadrat. Oke. Nah, ini harapan dan variannya. Yang penting dihafal ini. Ya. Oke. Nah, ini untuk apa namanya dua variabel ya, untuk dua variabel. Nah, mirip-mirip juga ya. Ini harapannya hanya di sini dikalikan eh, ada penambahnya dua kali, sigma x dan sigma x kuadrat dan sigma y kuadrat. Ya. Nah, di sini juga turunannya eh, untuk masing-masing variabel terhadap x dan terhadap y. Kemudian untuk turunan keduanya ini. Nah, ini fungsi pembangkit momen. Jika x adalah kubah acak, maka yang disebut fungsi pembangkit momen itu adalah nilai harapan dari E pangkat Tx. Nah, ini biasanya dinotasikan dengan M besar, X besar T. Nilai harapan E pangkat Tx ya. Disebut sebagai fungsi pembangkit momen dari X. Jika nilai harapan tersebut ada. Ada itu artinya tidak tak hingga ya. Untuk semua nilai T dalam beberapa interval yang mencakup 0. Nah, kalau kita lihat ini untuk H yang sedikit lebih besar dari 0 ya. H ini untuk H yang kecil ya. Nah, jadi T itu di antara minus H sampai H. Maka jika fungsi pembangkit momen ini ada, nilai harapan atau momen ke R di sekitar titik 0 itu bisa dicari dengan menggunakan fungsi pembangkit momen ini diturunkan sebanyak R kali, kemudian dievaluasi pada titik 0. Ya, dievaluasi pada titik 0. Nah, kita tahu bahwa kalau MX dari T ini itu bisa dinyatakan dengan menggunakan deret seperti ini. 1 ditambah nilai harapan X pangkat R dibagi R faktorial kali T pangkat R. Ya, dan seterusnya ya. Ini R-nya dari 1 sampai tak hingga. R dari 1 sampai tak hingga ini bentuk umum. Nah, ini kalau X-nya, kalau kalau cuma 1, Y sama dengan AX plus B, maka ini ini eh, transformasi linear ya. Kalau X memiliki fungsi pembangkit momen mx, maka Y memiliki fungsi pembangkit momen E pangkat BT kali fungsi pembangkit momen yang dievaluasi pada AT. Ya, yang lihat, yang di dalam sini adalah koefisien dari X. Sebagai pangkat E itu adalah koefisien dari konstanta. Ya, ini bisa ditunjukkan bahwa E pangkat Y itu sama dengan E pangkat T kali X plus B. Kemudian ini dikeluarkan ATX BT, ya kan? Karena di sini tidak mengandung X, maka dia bisa keluar di depan nilai harapan E pangkat BT. Ini adalah nilai harapan E pangkat ATX atau MX AT, ya. Nah, itu sama aja. Cara proof-nya. Oke. Bisa dikembangkan menjadi beberapa. Ini kalau X 1 sampai XN ini contoh acak yang saling bebas ya. Karena contoh acak yang saling bebas, maka fungsi pembangkit momen jumlah dari XI ubah acak I dari 1 sampai N, maka
merupakan perkalian dari masing-masing fungsi pembangkit momennya karena saling bebas ya. Ya, intinya itu. Ya. Jadi kalau ini momen faktorial tadi sudah disinggung di depan. Ini Falling faktorial kalau X min 1. Ya, kalau X per 1, X per 2, dan seterusnya itu rising faktorial. Nah, ini yang disebut dengan fungsi pembangkit momen faktorial ke R. Ya. Fungsi pembangkit momen faktorial ke N. Sedangkan, ini momen faktorial, sorry. Sedangkan fungsi pembangkit momen faktorial itu E pangkat TX. Ya. Sorry ya. Yang yang falling faktorial ini momen faktorial ke R ya, ini 1 2 sampai R, ada ini R suku ya, ada R suku. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pembangkit momen faktorial itu ini X sama dengan nilai harapan dari T pangkat X, bukan E pangkat TX ya, tapi T pangkat X. Kalau E pangkat TX itu pembangkit momen oke. Nah, eh, hubungannya antara pembangkit momen faktorial ini dengan momen faktorial itu kalau turunan ke R, turunan ke R dari fungsi pembangkit momen faktorial ini ya, dievaluasi pada pada R sama dengan 1 atau T sama dengan 1 ini, oh, bukan R sama dengan 1 ya, pada T sama dengan 1. Jadi diturunkan sebanyak R kali, kemudian dievaluasi pada T sama dengan 1, itu menjadi momen faktorial ke R. Ya. Ini bisa diturunkan satu persatu gitu ya. Nah, oke. Ini teladannya. Ini adalah geometrik ya. Ini misalkan kita punya fungsi pembangkit momen seperti ini. Sorry. Fungsi kepekatan peluang seperti ini. 1/1 plus lambda kali lambda 1 plus lambda. Ya. Pangkat X. Ini X-nya dari 0 sampai 3 ya. Nah, ini distribusi geometrik ini. Geometrik dengan parameter P-nya 1/1 plus lambda. Sehingga Q ini sama dengan lambda dibagi 1/lambda. Oke. Nah, ini fungsi pembangkit momen faktorialnya. Ya. Kalau dicari E pangkat TX ya. E pangkat TX itu kan T-nya ini. Nilai harapan E pangkat TX ya jumlah dari ini dikalikan T pangkat X ya. Sehingga pangkat X-nya selain lambda 1/lambda ada T-nya. Ya. Sehingga menjadi ini ya. Kalau kita uh, ekspansi, ya. Jadi kalau nilai harapan dari ini ya 1 plus T, 1 plus T pangkat X kali ini ya. Oh sorry, ini nilai harapannya bukan T pangkat X, tapi kita mencari nilai harapan 1 plus T pangkat X ya. Menjadi ini ya, karena ini sama, sama X-nya, jadikan 1 lambda 1 plus T dibagi 1 plus lambda. Nah, nilai ini kalau nilainya kurang dari 1, kita bisa buat penjumlahan ini menjadi konvergen ya, jadi tangga. Jadi seper RX kalau R-nya, kalau harga mutlak dari R ini kurang dari 1 ya, itu menjadi 1/1 min R. Jadi ini menjadi 1 dibagi 1 min R-nya ini, R-nya ini ya. Sehingga kita sederhanakan XT-nya menjadi 1/1 min lambda T. Nah, untuk mencari varian dan sebagainya, nilai harapannya turunkan ke X sekali, ini karena ini pangkatnya 1, turunkan sekali, dan evaluasi pada 0. Kalau ini turunkannya 2 kali, kalau mencari nilai ini, diturunkan 2 kali, dievaluasi pada T0 ya. Sehingga GXT sama dengan ini, ya, turun pertamanya ini, nilai harapan X-nya, sehingga kita dapatkan kalau T-nya, sorry, ya, ini 0, ya, mana ini 0 nilai harapan X, ya, diturunkan pertama, ya, ini T-nya 0, 1 min lambda, kali 0, 1.
Pangkat berapa aja satu. Jadi ini lambda. Ya. Kemudian kalau ini dievaluasi pada T sama dengan 0, 2 lambda kuadrat ya. Nah itu. Sehingga variannya juga bisa dicari. Sama dengan ini ya. Nilai harapan X min 1 ditambah nilai harapan X dikurangi. Ini. Kenapa ditambah ini? Karena kita hanya mencari X kuadrat. Ya, gitu ya. Karena hanya mencari X kuadrat, ya ini harus tambah dengan harapan X. Oke? Hasil akhirnya GXT-nya ini dan variannya adalah lambda kali lambda plus 1. Nah, kita bisa lihat nih, untuk X dan Y merupakan pembaca kontinu dengan fungsi kepekatan peluang X plus Y untuk X antara 0,1 dan 0 untuk nilai lainnya, nilai harapan X, nilai harapan XY, nilai harapan X kali Y, tadi X tambah Y yang kedua ya, kovarian 2X 3Y dan nilai harapan Y kalau X-nya diketahui. Ya, ini secara singkat, secara cepat, ini sama dengan ya integral biasa ini, X kan. Ya, ini fx-nya, nilai harapan X-nya, X-nya dimasukkan, dievaluasi, kan ya. Ini nilai harapan XY-nya, karena simetri X dan Y itu memiliki nilai harapan yang sama, yaitu 7/12. Kan ya. Ini ya. Dan ini X plus Y untuk daerah X 0,1 dan Y-nya 0,1 juga. Gitu. Ya. Nah, ini X kali Y. Nggak lain ini X kali Y. Integralnya dari 0 sampai 1. Ya. Dapat. Nanti bisa diperhatikan sendiri. Bisa diputar ulang ya. Kan bisa terlihat itu sama dengan berapa ya. Kemudian ini kovariannya sama dengan min 1/24 ya kan. Ini kalau X-nya diketahui sama dengan X. Jadi fx-nya jadi X per setengah. X per setengah. Ini fungsi kekuatan peluang bersyaratnya. Kemudian diintegralkan Y kali ini ya. Y kali itu. Tetap masih dalam bentuk X. Karena kecuali X-nya dikasih angka 1, 2, atau berapa. Jadi nilai harapan ini masih dalam bentuk X ya. Oke, ini ringkasannya dari soal A, B, C, D, E tadi ya. Oke. Nah, ini fungsi kepekatan eh, kalau seragam diskrit ya, seperti N kan. Ini fungsi pembangkit momennya ya bisa dicari dengan cara seperti ini. Oke. Dan eh, kita dapatkan dalam bentuk umum fungsi pembangkit momennya sama dengan ini ya. Untuk seragam diskrit eh, 01 ya. 01. Nah, oke. Sorry. Seragam diskrit 01 itu ini. Ya, seperti N jumlah E pangkat X. Ini sudah eh, apa namanya deret geometri dari E pangkat X. Nih, sorry. Ini E pangkat X, ya, jumlah E pangkat X ini kan kalau kita eh, E pangkat X ini tidak bernilai sama dengan 1, maka ini sama dengan 1 dibagi E pangkat N per ini ya. Ya, maka fungsi membagi domainnya sama dengan ini. Ya, ini untuk T yang tidak sama dengan 0. Kalau T sama dengan 0, ini tidak terdefinisi. Jadi untuk umumnya dituliskan dibalik ini ya, balik. Ya. Kalau X-nya berdistribusi binomial NP ini apa namanya eh, diskrit ya, maka kita cari nilai harapan E pangkat X. Nah ini eh, ada bilangan dasar yang pangkatnya X sama-sama X ya, dan ini digabung jadi satu. Ini E pangkat X, ini P pangkat X, gabung jadi satu. Kemudian ini kombinasi X dari N, ya ini sesuatu. Ya. Nah ini adalah bentuk binomial, binomial ya, sehingga ini sama dengan eh, PE pangkat T tambah 1 min P pangkat N. Untuk ya. Ini fungsi pembagian momen dari distribusi X yang memiliki membaca X yang memiliki distribusi binomial NP. Fungsi pembagian momen
X yang memiliki distribusi binomial NP. Kalau X-nya negatif binomial, ya dengan cara yang sama, ya dengan cara yang sama, ini masih dimasukkan ya seperti ini, yang pangkat X-nya jadikan satu, ya, ini E pangkat P pangkat X, satu min P pangkat X, ya cara yang sama seperti tadi. Ya, kita dapatkan menjadi fungsi pembangkit umpamanya seperti ini. Tapi jangan lupa ada tulisan bersyarat sini bahwa nilai Z di sini adalah memiliki harga yang kecil, yang lebih kecil dari satu, ya, atau harga mutlaknya lebih kecil dari satu, karena min bisa, ya, asal di antara min satu sampai satu dan tidak nol. Ya, oke. Kalau X kosong, nah ini sama, karena di sini yang eh, argumen dari pembahasa apa namanya fungsi pembangkit momen itu E pangkat TX ini, ya, E pangkat TX di hadapan E pangkat TX ini, sekali lagi yang pangkat X-nya disamakan seperti ini untuk memudahkan mencari jumlah, ya, untuk mencari jumlah ini dari eksponensial, ya, dari eksponensial seperti ini, sehingga kita dapatkan fungsi pembangkit momen Poisson itu E pangkat lambda kali E pangkat min satu. Oke. Kalau ini X-nya seragam kontinu, sama seperti tadi, ya, sama seperti tadi. Kalau X-nya gamma, ini gamma, ya. Sekali lagi, ini harus pandai-pandai kalkulus, pandai-pandai apa namanya menyederhanakan bentuk integral itu sedemikian rupa sehingga mudah dicari nilai integralnya. Ya, jangan lupa kalau gamma ya fungsi gamma, ya, apa namanya harus dikuasai integral fungsi gamma itu seperti apa, ya. Oke, ini normal, ya, normal, fungsi kepekatan normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Ini bentuk fungsi kepekatan peluangnya, di mana X terdefinisi dari minta hingga sampai tak hingga. Integral ini, nah ini harus memodifikasi ini juga. Modifikasi ini, pintar-pintar modifikasi, ya. Kemudian harus menuliskan demikian rupa sehingga meyakinkan bahwa integran yang ada dalam fungsi itu bisa diintegralkan, ya. Nah, ini karena yang sebelah kanan ini kalau dikalikan ini, ya, seperakar 2 pi sigma kuadrat integral ini sama dengan satu, ya. Sehingga mx ini sama dengan ini saja. E pangkat mu t tambah setengah sigma kuadrat t kuadrat, ya. Itu fungsi pembangkit momen normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, uh, untuk kalian dapat pelajari dengan baik. Oke.